Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1066 yang tentunya akan sangat menarik untuk kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di awal chapter, kita akan diperlihatkan percakapan antara Vegapunk 01 dengan Robin, yang mana di zaman dulu sudah ada perhadapan modern seperti sekarang. Tak hanya itu, terdapat juga mesin yang tahun pembuatannya sama dengan zaman itu. Lalu, Robin mulai memahami maksud dari Vegapunk jika zaman yang dimaksud adalah abad kekosongan. Sebelum Vegapunk kembali menjelaskan tentang sejarah yang hilang, di sini Usopp begitu ketakutan mendengar informasi ini. Karena perlu diketahui jika informasi semacam ini sangat dilarang oleh pemerintah dunia. Nah, lalu cerita berlanjut dengan kisah dari Ohara, yang mana Ohara dengan hipotesa atau dugaan sementaranya tentang abad kekosongan. Jika saja hal itu dimusnahkan, itu artinya pemerintah dunia merasa jika itu semua sudah mendekati benar. Lalu Robin mengatakan, dengan posisi Vegapunk sebagai ilmuwan pemerintah dunia, seharusnya ia bisa mengatakannya kepada pemerintah dunia. Lalu, dengan tertunduk lesu, Vegapunk mengatakan jika tidak semua yang berhubungan dengan pemerintah dunia bisa mengatakan hal semacam itu, sekalipun itu aku. Jika saja aku berbicara hal itu kepada pemerintah dunia, maka Vegapunk akan dilenyapkan. Lagi-lagi, Usopp mengatakan jika dia tidak mau mendengar informasi ini dan meminta Vegapunk untuk melepaskan dirinya dari sepatu yang telah mengunci kakinya. Di sini Robin mendapatkan sebuah fakta tentang Ohara yang dianggapnya jika Ohara telah lenyap dan tidak menyisakan apapun. Kemudian Vegapunk menjelaskan jika semangat Ohara masih tetap hidup. Meski seluruh dunia dilanda kehebohan dengan dihancurkannya Ohara dan hanya menyisakan seorang anak kecil yang bernama Nico Robin. Beberapa bulan setelah itu, aku pergi ke Ohara yang sudah terbakar habis untuk memberikan bunga kepada kenalanku, yaitu Profesor Clover. Dia adalah orang yang terobsesi dengan abad kekosongan hingga menjelajahi dunia untuk mengumpulkan literatur atau informasi yang berkaitan dengan abad kekosongan. Dia bahkan sudah 10 kali ditangkap dan dihukum oleh pemerintah dunia hingga nama Clover dikenal dunia sebagai arkeolog yang paling terkenal. Setelah itu, ia menemukan pulau yang tepat untuk mengembangkan penelitiannya, yaitu Ohara, yang lebih dikenal sebagai tanah para arkeolog, dan karena bakat mereka yang terlalu hebat, maka terjadilah tragedi mengerikan itu. Vegapunk yang melangkah masuk ke Ohara melewati pohon pengetahuan yang habis terbakar, lalu dikejutkan oleh sesuatu karena di tengah pulau terdapat danau yang di dalamnya terdapat banyak literatur atau buku-buku tentang abad kekosongan. Kemudian, setelah tahu pulau akan dihancurkan, para ilmuwan tetap bertekad untuk tinggal di sana dan menyelamatkan warisan untuk masa depan, meski nyawa sebagai taruhannya. Pemerintah dunia yang tidak menyadarinya membuat Ohara menang telak. Lalu, 1 bulan setelah tragedi Ohara, Vegapunk melihat para raksasa mengambil buku-buku tersebut dari dalam danau, dan ia bertemu dengan Dragon yang berada tepat di belakangnya. Rupanya keduanya sama-sama mengenal Profesor Clover. Kedatangan Dragon selain berkabung atas kematian temannya, ia juga memastikan jika aset Ohara bisa dipindahkan ke tempat yang aman dari pemerintah dunia. Lalu, Dragon menyinggung Vegapunk yang telah menjadi anjingnya pemerintah dunia dan menolak bergabung dengan pasukan revolusi. Vegapunk menjelaskan, jika pasukan revolusi tidak akan sanggup membiayai penelitiannya, sedangkan pemerintah dunia adalah organisasi yang sangat besar, terutama angkatan lautnya. Di sana banyak sekali orang yang bisa memahaminya. Vegapunk lantas memberi semangat Dragon agar jangan kehilangan tujuannya.
Setelah insiden penghancuran Ohara, membuat Dragon sangat marah dan akan mengumpulkan pasukan untuk melawan mereka semua. Karena suatu saat, Dragon akan mengubah dunia. Kematian Clover harus dibayar mahal. Dan tak lama itu, Dragon membuat pasukan revolusi yang diisi oleh Ivankov dan Kuma. Hal itu langsung mengejutkan seluruh dunia. Setelah menyelamatkan semua buku, maka buku itu dibawa para raksasa ke Elbaf agar tidak jatuh ke tangan pemerintah dunia. Tapi karena Vegapunk begitu penasaran dengan informasi tentang abad kekosongan, maka secara diam-diam ia pergi ke Elbaf dan meminta izin kepada para raksasa untuk membaca semua bukunya. Dan hal itu langsung diizinkan oleh mereka. Dengan kata lain, Vegapunk mulai mengetahui tentang Ohara, rahasia dunia. Semua itu langsung tersimpan di dalam kepalanya demi memajukan penelitiannya. Perlu diketahui, kecerdasan Vegapunk yang luar biasa, mampu membaca buku sekali saja maka akan langsung tersimpan di kepalanya tanpa harus mengulangi untuk membacanya lagi. Nah, Robin penasaran dengan raksasa yang mengizinkannya membaca. Apakah dia Saul? Dan Vegapunk membenarkan perkataan Robin. Lalu, Robin menangis haru, lantas berterima kasih kepada Vegapunk. Pada chapter ini, Luffy masih berada di tempat pembuangan barang bekas, tepatnya di depan robot yang membuat Luffy kagum. Luffy yang masih penasaran dengan robot tersebut, lalu mencari tempat kendali robot itu untuk menghidupkannya. Tapi ternyata tidak ada. Lalu Luffy berpikir mungkin robot itu adalah robot otomatis yang dihidupkan menggunakan kata sandi. Hingga membuat Luffy berteriak-teriak dengan kata sandi yang konyol. Kemudian tak lama itu robotnya meledak. Lalu ada seseorang yang hendak keluar dari sana, namun terjepit. Lantas Luffy langsung membantunya dengan cara menariknya. Dan setelah berhasil ditarik, ternyata dia adalah Dr. Vegapunk yang asli. Penampilannya cukup berbeda jauh dari Vegapunk yang ada di flashback. Kepalanya sekarang berukuran seperti kepala normal pada umumnya. Di sini Vegapunk sudah menyadari jika anak Dragon akan datang ke tempatnya. Dan juga ia melihat Bonnie yang sudah tumbuh dewasa. Ya, jika kita perhatikan, gaya dari Vegapunk ini terlihat konyol dan juga suka bercanda. Tentunya Luffy akan cepat akrab dengan ilmuwan konyol ini. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan reviewnya pada video selanjutnya.